Umat TV, cahaya umat dan bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bagaimana kabar Bapak-bapak sekalian? Alhamdulillah. Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu itu kalau bertemu dengan sahabatnya selalu bertanya, kaifa asbahta? Bagaimana keadaanmu pagi ini? Kemudian dijawab oleh kawan atau sahabatnya tentu dengan ucapan alhamdulillah ana bi khair, alhamdulillah saya baik-baik saja. Namun karena keseringan sampai ada yang bertanya, kenapa itu terus ya? Apa kabar? Apa kabar? Iya. Umar mengatakan, awaddu an astantiqaka bisyukri walhamdulillahi hatta usyarikaka fil ajr. Saya mau menjadi penyebab kau bersyukur kepada Allah, sehingga ketika kau mengucapkan itu dan saya penyebabnya, kita berserikat dalam pahala. Ya, jadi alhamdulillah. Bagaimana kabar? Baik, ya alhamdulillah. Baik, sebelum kita masuk materi, saya minta izin sejenak Ustaz Dr. Idris untuk kita menapak tilasi sejarah, ya, sekitar mungkin hampir 500 tahun yang lewat. Ya. Ustadz Bang Harun bisa ditampilkan? Ya, jadi ini adalah cuplikan video dari Syekh Jihad At-Turbani, seorang pakar sejarah dan komunikasi Islam dari Palestina. Ya, kalau saya bilang di stop ya. Ini buku berjudul 100 tokoh Islam yang merubah jalannya sejarah. Iya. Kita akan berkelana ke 500 tahun ke belakang, ya, melalui video ini untuk melihat bagaimana itu athar dari yang namanya the power of syahadatain. Kita akan berkenalan dengan tokoh yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, ya. Namanya Barbarossa. Pernah dengar? Saya kira bapak-bapak yang atau saudara-saudara yang biasa ya, kalau kita sufi sedikit ya, suka film ya. Nah, ada film judulnya The Hero of Caribbean. Benar ya? Berarti kita lebih tahu. The Pirates of Caribbean, ya. Salah satu tokohnya itu adalah namanya siapa? Kapten Barbarossa. Siapa dia? Digambarkan sebagai bajak laut, ya, sebagai orang yang kejam, ya. Tapi siapa sebenarnya dia? Mari kita saksikan, ya. Lanjut. Nah, ini kita dibuai dengan tokoh-tokoh hayalan, ya. Aladin. Nah, kita lupa pahlawan Islam yang sesungguhnya, ya.
kita berada terus dalam keterbelakangan kita. Ya. Pahlawan Islam lenyap dalam ingatan kita. Ya, karena mereka ingin menghilangkan athar daripada syahadatain, athar daripada Islam itu. Kita hanya tahu tokoh besar itu Genghis Khan, ya, yang kejam. Kita hanya tahu pahlawan Islam, pahlawan yang kesatria namanya siapa ini? Ya, Richard the Lionheart, ya. Bahkan orang Arab sendiri ada yang menamakan anaknya Qalbul Asad, ya, meniru-niru ini. Dia tidak tahu bahwa inilah yang paling berjasa dalam tanda kutip untuk membinasakan kaum muslimin pada perang salib, ya. Sehingga ya inilah tipe pemuda Islam yang kehilangan kepribadiannya, ya. Hanya kemudian jangan heran kalau mereka nanti menjadi sosok yang sekuler, ya, yang bahkan membenci semua yang berbau Islam. Karena yang ada dalam pikirannya, dalam benaknya sejak kecil adalah Mickey Mouse, ya. Yang ada dalam benaknya adalah Three Musketeers. Yang ada dalam ingatannya adalah, ya, pemain bola, ya, Lionel Messi, pemain Manchester United, ya. Ya, benar ya. Anda yang lebih tahu. Inilah digambarkan Barbarossa seperti ini, Kodong. Ya, digambarkan seperti ini, ya. Nah, janggotnya merah, satu tangannya ndak ada kayak bulan sabit, ya. Nah, ini modelnya seperti ini. Ini dalam film apa tadi? Ya. The Hero of Caribbean, siapa? The Pirates of Caribbean, ya. All of you better know that. Oke. Barbarossa yang digambarkan dengan gambaran seperti ini, ya. Ternyata beliau ini, ya, boleh anunya sedikit, ya, background soundnya, ya, sedikit aja. Ternyata beliau ini, ya, adalah merupakan seorang pahlawan Islam. Pada sekitar tahun 1530-an, kaum muslimin yang berada di Andalusia berada dalam titik yang paling nadir. Setelah kaum Nasrani melakukan akuisisi pada saat itu dan menguasai seluruh daerah Andalusia, maka kaum muslimin yang tersisa masih berjumlah puluhan ribu itu masuk dalam kamar-kamar penyiksaan. Maka mereka pun mengirim surat permintaan bantuan pertolongan kepada Sultan Salim Al-Awwal yang merupakan khalifah kaum muslimin di Turki pada saat itu. Sultan Salim Al-Awwal kemudian memanggil Ar-Ruj, ya. Ar-Ruj ini adalah anak seorang bajak laut, ya, dari Albania, bersaudara 3 orang yang kemudian menjadi panglima laut daripada khilafah Islamiyah pada saat itu. Dia perlihatkan ini suratnya kaum muslimin yang ada di Andalusia. Apa yang kita bisa lakukan? Ar-Ruj mengatakan, saya akan pergi ke sana wahai khalifah. Maka dia menyeberang dari Mafi Marmara, melewati laut Mediterranean, ya, melewati Italia, melewati Portugal, melewati Spanyol, ya, sampai kemudian sampai di Andalusia untuk membebaskan kaum muslimin yang masuk dalam kamar-kamar tahanan dan penyiksaan yang ada di sana, ya. Nah, kemudian, ya, perlu untuk kita ketahui bahwa setiap dia melewati laut itu, semua armada laut dari negara-negara Eropa yang besar yang kita kenal itu, yang kita kenal sekarang hanya dengan pemain sepak bolanya, ya, padahal dahulu mereka adalah penyiksa-penyiksa kaum muslimin yang paling hebat, ya, dikalahkan semuanya, ya. Kalau pernah nanti akan digambarkan di sini, inilah bentuk-bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh kaum Nasrani, ya, yang ada di Eropa pada saat terutama Eropa Barat, ya. Ini namanya adalah roda penyiksa, ya. Nah, ini dimasukkan seperti ini, maka kemudian berlayarlah di tengah kegelapan malam, ya, dengan satu misi, ya. Nanti bagi kita juga yang sufi, suka film, ya, pernah kenal yang namanya Tom Cruise, ya, ada filmnya, ya. Apa judul filmnya? The Mission Impossible, ya. Nah, perlu untuk kita ketahui misi yang diemban oleh Ar-Ruj bersaudara ini, ya, Ar-Ruj, Khusruf dan Ilyas, ya, hampir dikatakan seperti The Mission Impossible, ya. Kita lihat ini, ya, Tom Cruise, ya, layaknya seperti pahlawan, hebat sekali, bahkan sebagian kaum muslimin menjadi sangat terkagum-kagum kepadanya, ya. Tapi mereka lupa, ya, bahkan di tamjid yang dihebatkan, ditampilkan seperti pahlawan yang luar biasa. Bahkan di Indonesia juga ada salah satu tokoh Islam, ya, partai Islam yang kemudian untuk menyemangati para anggotanya memutar film The Mission Impossible, ya. Padahal itu hanyalah merupakan khayalan semata.
Ya, mereka tidak mengkaji, melihat, ya. 3 orang bersaudara ini yang melewati, ya, ini melewati demikian banyak halangan, demikian banyak negara, dan mereka kalahkan semua. Ya, hampir satu lautan, ya. Nah, terjadi peperangan yang tidak main-main. Dalam peperangan itu, nah, mereka berhasil menyelamatkan kaum muslimin yang ada di Andalus pada saat itu, ya. Maka dikenallah Ar-Ruj, ya. Dan orang-orang Andalus yang memberi gelar dia adalah Baba Ar-Ruj, yang kemudian dalam bahasa Ar-Ruj, ya, dikatakan dalam bahasa Spanyol kemudian disebut sebagai Barbarossa, artinya yang memiliki jenggot hitam. Dan dalam legenda mereka selalu dikatakan seperti hantu bajak laut, karena memang sangat menakutkan bagi mereka, ya. Nah, orang-orang Italia menyebut seperti itu, ya. Nah, kita lihat dalam film-film yang digambarkan Hollywood, ya, selalu digambarkan seperti ini, si janggut merah, bajak laut yang kejam. Ternyata dia adalah Baba Ar-Ruj, ya, lawan agung Islam. Nah, dalam peperangan ini Ilyas gugur syahid fisabilillah, ya. Nah, kemudian, ya, dalam kesempatan ini, dalam peperangan ini, ya, bisa di stop dulu, ya, stop dulu. Ya. Perlu saya sampaikan, ya, bahwa setelah peperangan yang luar biasa ini, Ar-Ruj ini tertawan, ya, tertawan. Tetapi dengan kekuasaan Allah, kemudian dengan kekuatan yang dia miliki, dia berhasil membebaskan diri, ya. Setelah dia bebaskan diri, dia selesaikan semua nakoda dan awak kapal di mana dia berada. 1 kapal dia habisi sendiri, ya. Kemudian dia layarkan kapal dari mana? Bukan dari Makassar ke Potere, ya, atau ke Pulau Lailai atau ke Pulau Kayangan, bukan. Dari Italia ke Iskandaria sendiri, ya, sendiri. Kekuatan apa itu yang bisa membuat orang seperti itu? Makanya dalam film itu The Hero of Caribbean, ya, The Pirates of Caribbean, digambarkan Johnny Depp itu sendiri berlayar katanya, ya, terinspirasi dari sini, ya. Padahal sebenarnya ini kenyataannya tidak ada, dalam itu khayalan orang-orang Hollywood saja, ya, yang kita kemudian menjadi sufi, suka film kemudian terjebak di situ, ya. Yang benar adalah Ar-Ruj ini berlayar sendiri dan bergabung dengan adiknya, ya, Khusruf, yang kemudian diberi gelar Khairuddin Barbarossa, ya. Lantas mereka kemudian menyusun kekuatan, ya, untuk kembali menggempur orang-orang Nasrani yang menguasai daerah Aljazair pada saat itu. Nah, karena itulah, ya, orang-orang Eropa menjadi sangat kesal dan marah. Mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar, kemudian menghantam pasukan yang tersisa daripada Panglima Laut Khilafah Utsmaniyah itu, dan akhirnya Ar-Ruj syahid fisabilillah. Setelah dia syahid, apa yang dilakukan? Ya, mereka menebas lehernya, memotong lehernya, dan mengambil kepalanya, dibawa tawaf di Eropa. Ya, di setiap negara, setiap gereja didentangkan lonceng sebagai tanda syukurnya atas wafatnya atau matinya dan tewasnya menurut mereka Ar-Ruj ini. Tetapi apakah perjuangan berhenti sampai di situ? Ya, lanjut. Ya. Ternyata, ya. استطاع أن يحرر نفسه ثم قام بالتسلل بحرا إلى إيطاليا، وهناك استولى على سفينة من سفن الجيش الصليبي بعد أن قتل كل من فيها من الجنود الصليبيين، ثم أبحر بها وحده من إيطاليا إلى مصر. ومن ميناء الإسكندرية انطلق المجاهد الفذ عروش مرة أخرى ليلقى أخاه خير الدين، ليواصل الإخوان بربروسا معا الجهاد في سبيل الله بسفنهم القليلة المتواضعة. ولكن أحد الخونة من الحكام الموالين لإسبانيا الصليبية آنذاك قام بمساعدة الغزاة في حصار مدينة تلمسان الجزائرية، فرفض القائد البطل عروج وجنوده الأتراك والجزائريين، رفضوا الهروب أو الاستسلام، وفضلوا أن يلقوا الله مقبلين غير مدبرين. ولما علم الأسبان أن القائد عروج بنفسه هو الذي يقاتل في تلك المعركة، بعثوا بالإمدادات العسكرية لتحاصر هذا البطل من كل اتجاه، فأحاط به الصليبيون بسيوفهم في كل موضع قبل أن ينهالوا على جسمه بسيوفهم الغادرة تقطيعا وتمزيقا، وقتل البطل عروج.
ولم يكتف الغزاة الصليبيون بقتل هذا المجاهد، وإنما قطعوا رأسه وأخذوها ليطوفوا بها في مدن أوروبا الكاثوليكية التي دقت بها أجراس الكنائس احتفالا كلما مر هذا الرأس الذي كان يسبب كابوسا لملوكهم. ولكن هل انتهى الإسلام بعد مقتل عروج؟ وهل استسلم المسلمون للصليبيين؟ اسألوا جند الصليب، اسألوا جند التتار، هل يئسنا من قتال أو كسرنا من حصار؟ واذكروا ليس المهم في أمة الإسلام من يحمل الراية، بل المهم أن تبقى الراية مرفوعة دائما. فإن كان قد سقط بطل من أبطال أمة الإسلام فإن هناك بطل آخر يولد بها، إنه القائد البطل خير الدين بربروسا. Nah, inilah saudaranya yang melanjutkan perjuangan yang bernama Khairuddin Barbarossa. Ya, nama aslinya adalah Khusruf. Ya, tapi dia diberi gelar Khairuddin. Ya. Nah, setelah dia membersihkan kota Tunisia dari penjajahan salib, ya, kemudian dia menghancurkan kapal-kapal Spanyol yang ada di kota Tunisia tersebut, ya, dan bergerak dengan kekuatan Khilafah Utsmaniyah untuk membebaskan Aljazair. Ya. Ya. Tidak sampai di situ, ya, dia meluluh lantakkan armada Spanyol yang masih tersisa. Maka Paulus III, ya, di Roma menjadi sangat gusar dengan hal ini, ya. Maka dia memanggil dari segenap dari Vatikan semua pasukan salib, ya, terdiri dari kerajaan Venesia, Genoa, ya. Kemudian terkumpullah pasukan koalisi, ya, dari negara-negara Eropa yang sangat besar itu, sampai kemudian mereka ingin perang habis-habisan, ya. Istilahnya puputan di sini. Semua armada laut dikumpulkan dari negara-negara Eropa. Berapa jumlahnya, Pak? 600 kapal perang. Ya. Berapa pasukan? 60.000 pasukan lengkap dengan persenjataannya dan dipimpin oleh André Dororia. Ya. Inilah panglima laut paling piawai yang dikenal di Eropa pada saat itu. Ya. Maka kaum muslimin pada saat itu, ya, hanya terdiri dari 122 kapal beserta 22.000 pasukan, hampir sepertiganya saja. Ya. Nah, terjadilah perang, ya, pada tanggal 28 September 1538 Masehi, perang yang terbesar, perang laut terbesar. Ya, ini cuma jarang diekspos, ya. Karena di sini kita akan lihat ini the Battle of Preza. Ya. Ini terjadi, ya. Dan ini lihat, ya. Kok ini komposisi pasukan pada saat itu di Laut Prisia, ya. 600 kapal perang berhadapan dengan 122 kapal perang, 60.000 pasukan berhadapan dengan 20.000 pasukan. Terjadilah perang yang sangat besar, bahkan barangkali ini yang disebut dengan Ayyamullah, ya, hari-hari di mana Allah memperlihatkan kekuasaannya, ya. Kita mau tahu berapa lama perang ini berlangsung? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Berapa lama? 5 jam. 5 jam saja, ya. Khairuddin Barbarossa, ya, dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala membuat luluh lantak, lari tunggang langkang, ya, Andrea Dororia ini, sampai kemudian meninggalkan pasukannya. Dan pada saat itu, ya, mereka berhasil mengalahkan pasukan yang sangat besar ini. Dan kita tahu berapa lama Khilafah Utsmaniyah, berapa lama pasukan Islam menguasai Laut Mediterranean? Berapa lama? 5 tahun? 10 tahun? 300 tahun. 300 tahun kaum muslimin menguasai, ya. Dan kita tahu siapa yang bayar jizyah supaya bisa lewat di situ dengan kapalnya? Siapa? George Washington, presiden pertama Amerika Serikat, ya. Terpaksa bayar jizyah. Dan itulah perjanjian satu-satunya dalam sejarah United States of America yang dibuat bukan dengan bahasa Inggris, ya, bukan dengan bahasa Inggris, ya. Terpaksa karena dia yang butuh, ya. Dia bayar upeti kepada Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya, anak daripada Sultan Salimul Awal, untuk bisa lewat di Laut Mediterranean, ya, Laut Tengah. Yang pada saat itu, ya, kaum muslimin, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya, mengatakan kalau dalam surat-suratnya,
Dia katakan innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Ana sultanul mal al-bahrul ahmar wal bahril aswad wal bahril abyad. Saya adalah penguasa, ya, laut merah, laut hitam, laut putih. Ya. Kekuasaan Islam menyebar, ya. Dan kita perlu tahu semua orang dilindungi, ya. Baik, ya, cukup sampai di sini. Pertanyaannya, setelah kita melihat lintas, ini satu saja, ya, dan kita akan saksikan ribuan mungkin contoh bagaimana kaum muslimin, ya, bisa bangkit, bagaimana kaum muslimin bisa mempunyai power yang demikian hebat, ya. Nah, salah satu wilayah khilafah Utsmaniyah pada zaman itu, ya, pada zaman itu atau bahkan setelah zaman itu adalah yang kita tempati ini sekarang, ya. Ini apa namanya, kota Makassar, ya, wilayah kerajaan Goa, ya. Pada zamannya Karim Patingoluang yang merupakan perdana menteri kerajaan Goa sekaligus Raja Tallo, ya, yang pada saat itu rajanya bernama Imanuntungi Karen Lakiung Sultan Malikus Said. Ketika dia meninggal diberi gelar Tumenanga Ripapambatuna, ya. Dia adalah bapaknya Imam Lombasi dan Matawang Karim Bontomangape Sultan Hasanuddin Tumenanga Ribalapangkana, ya. Nah, pada saat itu apa artinya Sultan Malikus Said? Ya, itu gelar yang diberikan oleh Khalifah Utsmani, Khalifah Islam pada saat itu kepada kerajaan Nusantara yang berada di bagian paling timur atau dianggap dipercayakan untuk menjaga kaum muslimin yang ada di bagian timur Nusantara. Sementara di bagian barat, ya, diberi gelar Sultan Malikus Saleh, ya. Itulah yang berada di Aceh, Pasai dulu, kerajaan Pasai namanya. Nah, syahadatain, ya. Dua kalimat yang sederhana, yang sangat ringan untuk diucapkan, ya. Tapi ketika itu sudah merasuk ke dalam jiwa, ketika itu sudah menyatu dengan tubuh, ya, maka bahasanya bukan lagi bahasa tidak mungkin, ya. Tidak ada yang tidak mungkin karena mereka yakin bahwa alam semuanya ini berada dalam genggaman Allah, dan mereka semua yakin bahwa yang berhak disembah hanya Allah, yang berhak untuk ditempai minta tolong adalah Allah. Maka ketika mereka mengatakan saya akan menolong agama Allah, maka Allah pasti menolong saya, ya. Karena mereka merasakan diri kecil di hadapan Allah, mereka merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita cuplikan sedikit sejarah, ya, dalam tempat dan konteks yang lain. Tersebutlah seorang raja kaum muslimin pada zamannya, ya, namanya Sultan Mahmud Nuruddin Az-Zinki atau Az-Zanki. Saat itu, ya, kota Dimyat di Mesir dikuasai oleh kaum Nasrani, ya, dijajah. Dia tidak pernah merasa tenang lagi, ya. Kemudian dia bawa hampir 8.000 kira-kira pasukan untuk membebaskan kota Dimyat. Tapi apa disangka, ternyata kaum salib telah mengutus pasukan bantuan yang jumlahnya puluhan kali lipat. Melihat ini, dia bermusyawarah dengan panglima-panglimanya dan berkata, bagaimana? Kita maju atau kita kembali pulang? Panglima-panglimanya bilang, strategi perang, wahai Amirul Mukminin, ya, lebih bagus kita mundur dulu. Ya, kita mundur dulu, kita berlindung di bawah benteng-benteng kita yang sangat kuat. Mereka mungkin akan mengepung kita selama beberapa bulan, setelah itu mereka kehabisan bahan, bekal, dan mereka akan pulang dan kita tidak perlu perang. Nuruddin bilang, baik. Dia istikharah, ya. Kemudian dia dapatkan kekuatan dari Allah, ya, bahwa dia harus maju. Setelah itu dia pergi menyendiri, berdoa. Apa doanya? Allahumma Rabbana la tansur Mahmudan unsur dinak. Wahai Allah Tuhan kami, jangan kau tolong Mahmud ini, tolong agamamu ya Allah. Ma'ana illal kalb, saya ini tidak ubahnya seperti anjing saja, tidak ada artinya di hadapan ya Allah, tolong agamamu. Setelah itu dia maju dan Allah memenangkan kaum muslimin. Singkat cerita, beberapa tahun setelah kaum muslimin berkuasa, begitulah hari berganti hari, Dimyat kembali dikuasai, ya. Saat itulah dia sudah tidak pernah lagi tersenyum, tidak pernah tersenyum. Dimyat dikuasai, ya, beberapa kota di negeri Syam dikuasai, Al-Maqdis, Baitul Maqdis dikuasai, tidak pernah lagi tersenyum. Apa yang membuat dia tidak bisa tersenyum? Karena tanggung jawabnya, karena kepeduliannya.
karena syahadatain yang ada pada dirinya. Dia tidak mau melihat semua orang yang ada syahadatain dalam dirinya berada dalam penghinaan. Iya. Dia punya power. Iya. Syahadatain yang punya power. Kemudian Imam An-Nawawi dalam satu riwayat diberikan mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengatakan, berikan kabar gembira kepada Mahmud bahwa nanti akan ada dari pasukannya yang akan membebaskan Baitul Maqdis dan membebaskan kota Dimyat. Bukan Konstantinopel, ya, Dimyat, ya. Konstantinopel itu Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Nah, kemudian subhanallah, ya. Dia beritakan dalam mimpi itu, Imam An-Nawawi, ya, kalau tidak salah, mengatakan Mahmud itu tidak sembarang terima cerita, ya. Apa tandanya, ya? Kalau benar ini mimpi, maka dia katakan, beritahu tentang doa yang hanya dia dengan Allah yang tahu, ya. Nah, maka singkat cerita diberitakan begini. Dia bilang, Nuruddin, apa tandamu kalau itu mimpi benar? Dia bilang, kau pernah berdoa bersendirian ketika akan mengalahkan pasukan salib yang ada di Dimyat di Mesir, ya. Dia bilang, bagaimana paling doaku? Ya. Dia bilang begini. Dia bilang, belum sempurna, sempurnakan itu doa, ya. Kalau memang itu kau dapatkan mimpi yang benar, ya. Dia, kau bilangnya dirimu anjing, ya. Baru dia percaya. Baru saat itu dia merasa sedikit tentram, ya. Tetapi tidak membuat dia berhenti untuk bergerak. Apa yang dilakukannya? Ketika perang berkecamuk, dia adalah panglima yang ada di depan, ya. Ketika keadaan sedang agak tenang, maka sambil bersamaan dengan pasukan yang dikirimnya, dia melancarkan apa yang disebut dengan persiapan perang ideologi, ya. Apa yang dia lakukan? Mahmud Nuruddin Az-Zinki mendirikan sekolah yang pertama, namanya Darul Hadith An-Nuriyah, yang ada di kota Damaskus, ya. Dia melakukan gerakan ilmiah, ya. Mungkin seperti kita juga melakukan training dalam modelnya yang lain, ya. Dia melakukan tafqif ummah, ya. Dia melakukan gerakan yang paling mendasar untuk memahamkan umat ini kepada tujuan utamanya, ya. Ketika syahadatain ada pada dirinya, pada diri seorang di antara umat ini, disadarkan oleh Nuruddin Az-Zinki bahwa itu bukan sekedar ucapan yang ada di bibir, tapi dia harus menyatu pada jiwa, dia harus terbukti dalam amalan. Itulah syahadatain yang sebenarnya, ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin bertanya dulu, ya. Ketika kita sudah melanglang buana dalam episode-episode sejarah ini, ya. Apa artinya itu asyhadu an la ilaha illallah? Ya. Tiada Tuhan selain Allah. Tidak ada sembahan selain Allah. Ya. Di India, ya, di India, Pak, semua ada dewanya. Kucing, ada dewa kucing, ya. Angin ada namanya di aplikasi dalam budaya Jawa yang namanya apa? Betara Bayu, ya. Matahari, ya, Betara Surya. Semua ada dewanya. Semua orang menyembah Tuhan. Tuhannya banyak sekali, Pak, ya. Maka sebenarnya, mohon maaf, walaupun ini masalah gramatikal, tapi tidak apa-apa saya jelaskan. Sebenarnya terjemahan la ilaha illallah dengan mengatakan tiada Tuhan selain Allah kurang sempurna. Yang sempurna insya Allah, atau yang lebih tepat adalah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ya. Karena la di sini berarti la nafiyah lil jinsi, dia bekerja sebagai menasabkan isim yang ada di datang setelahnya, ya. La ilaha, ya. Inna, kalau kita katakan inna harus innallaha, ya. Demikian juga la nafil jinsi, la ilaha, ya. Tetapi kabarnya mana? Ya, kabarnya mahdhuf, dan takdirnya, ini bahasa nahwu, takdirnya atau yang tersiratnya itu bermakna la ilaha bihaqqin, yang benar. Tidak ada Tuhan yang berhak, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Jadi itu juga Tuhan, ya, tapi Tuhan palsu, ya. Bahkan di Jepang saya pernah melihat berita, ya, ada orang Pak Tuhannya model pohon panjang sekali, ya. Tapi tidak ada daun-daunnya, Pak, ya. Daunnya dihabisi semua, jadi seperti kayu gelondongan saja, ya. Di ujungnya itu, ya, dikasih seperti roket, ya. Nah, kemudian dipanggul terus, ya. Apa itu? Dia bilang ini adalah, ya, bentuk kelamin laki-laki.
inilah Tuhan kita, karena dari sinilah kita berasal. Ya. Bayangkan Pak, ya, sampai serendah itu derajat manusia. Orang di Cina Pak, ya, orang di Cina, ya, mulai dari Lao Tse, ya, Konghucu, kemudian datang Buddha, ya, berkembang di sana, muncul mitos-mitos, ya, Sun Gokong dan lain sebagainya, ya, semua disembah, ya, semua disembah. Manusia betul-betul berada dalam kejahiliaan. Maka datang kalimat la ilaha illallah ini, ya, pembebasan kepada manusia, ya. Coba dalam perang Al-Qadisiyah, seorang diplomat, ya, sebenarnya diplomat, ya, perunding kaum muslimin, diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, panglima kaum muslimin dalam perang Al-Qadisiyah. Namanya siapa? Rib'i ibnu Amir radhiyallahu anhu. Dia datang dengan bersahaja, pedangnya tidak bersarung, ya. Rustum, ya, sebenarnya takut perang ini Rustum, ya. Dia bilang, kita jangan perang deh, ya. Kalau kau mau bekal makanan, kami kasih makanan, ya. Kalau kau mau uang, kami kasih bekal, ya. Sudahlah, pulang, ya. Maka Rib'i ibnu Amir mengatakan, na'ti linukhrijan nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang untuk membebaskan manusia dari penyembahan kepada sama manusia, penyembahan kepada sesama makhluk, kepada penyembahan kepada Tuhannya manusia. Ya. Inilah misi utama, ya. Jadi ketika syahadat ada pada diri kita, dia menggerakkan diri kita, ya, untuk berbuat yang terbaik, bahkan menularkan kekuatan ini kepada orang lain, ya. Ketika kita lihat ada orang tidak bersyahadat, gusar kita Pak, ya. Inilah power, ya, power daripada syahadat ini. Ketika kita sudah maknai bahwa apa yang dimaksud dengan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, ya. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, membudakkan diri kita kepada Allah, hakikatnya kita memerdekakan diri kita dari penghambaan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang merdeka seperti inilah, ya, yang bayangannya itu ibaratnya kakinya berpijak di bumi, tetapi jiwanya melayang ke langit, ya. Manusia langit Pak, manusia langit seperti Ar-Ruj, ya, Ilyas, Khairuddin Barbarossa, ya. Jauh sebelum mereka siapa? Al-Qaqa, ya, Al-Muthanna, siapa? Jauh sebelum mereka, ya. Kalau orang mengenal Three Musketeers, ya, yang tidak ada wujudnya dalam kenyataan, maka sebenarnya ada 3 pahlawan muslimin yang luar biasa dalam perang Mu'tah, ya. Hanya berjumlah 8.000 juga pasukan, ya, berhadapan dengan 200.000 pasukan Romawi Bizantium pada saat itu, ya. Tapi mereka berhasil, ya, mengalahkan mereka. Dialah Zaid bin Harithah, dialah Ja'far bin Abi Talib, dialah siapa? Abdullah bin Rawaha, ya. Dan kemudian ada Khalid bin Walid, ya. Mereka punya power Pak. Khalid bin Walid ketika meninggal tidak kurang dari 50 bekas tusukan panah, ya, pedang dan tombak pada dirinya. Ketika dalam satu perangan dia bisa menghabiskan 7 sampai 10 pedang. Ya, kita sekarang apa istilahnya? Terkagum-kagum dengan pukulan 1 incinya Bruce Lee. Ya. Ya, terkagum-kagum dengan itu. Bahkan ada yang kirimkan saya bilang, Khalid bin Walid lebih hebat daripada itu. Bruce Lee mana pernah perang? Ya, sehebat-hebatnya Bruce Lee cuma hebat di film. Ya. Seandainya masih ada Bruce Lee Pak, saya berani berhadapan saja, iya, tidak apa-apa, iya, iya, iya. Seandainya masih ada, iya. Anaknya lagi Bruce Lee Pak, kalau ada itu Brandon Lee, panggil di sini. Sudah mati semua, iya. Nah, kita terkagum-kagum dengan tokoh-tokoh yang tidak jelas, ya. Nah, padahal la ilaha illallah, ya, ketika berada pada diri seseorang, ya, ketika mereka paham itu apa artinya la ilaha illallah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ketahuilah. Makanya ini syarat pertama dalam la ilaha illallah, harus ditahu. Tidak sekedar diucapkan. Ya. Wa bi syurutin sab'atin qad quyidat wa bi nusil wa haqqan waradat. Ya. Begitu kata, ya, Hakim Al-Hakami dalam kitabnya Ma'arijul Qabul, ya, fi ilmi usul, ya. Ada 7, ya, syaratnya la ilaha illallah. Di antaranya yang paling utama, kita tahu itu apa maknanya. Kemudian setelah itu, kita yakin, tidak ada keraguan sedikit pun. Ya. Kita yakin dan kita menerima semua konsekuensinya. Kemudian kita inqiyad. Apa itu inqiyad? Ya.
kita betul-betul merasa berkewajiban untuk melaksanakan konsekuensi daripada la ilaha illallah itu. Dan kita cinta dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Inilah Pak, ya, power, ya, la ilaha illallah ini yang ada pada jiwa Zaid bin Haritha, yang ada pada jiwa Ja'far bin Abi Thalib, yang ada pada jiwa Abdullah bin Rawaha, Khalid bin Walid, yang ada pada jiwa panglima kaum muslimin, yang ada pada jiwa Sulaiman Al-Qanuni, yang ada pada jiwanya siapa lagi? Ar-Rush Barbarossa, yang ada pada jiwanya Imanuntungi Karela Kiyung, yang ada pada jiwanya Imam Lombasi dan Matawang, ya, yang ada pada jiwanya panglima kaum muslimin yang lainnya, yang ada pada jiwanya Jenderal Sudirman. Iya. Ini adalah perang, Pak. Sekarang ini perang. Iya. Nah, ketika kita kaum muslimin menyadari hal ini, maka kita harus berbuat. Iya. Ketika kita memahami la ilaha illallah dengan benar, apalagi ketika kita sebutkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya, apa konsekuensinya, Pak? Kita meyakini bahwa Muhammad adalah, ya, hamba dan rasul Allah. Artinya kalau dia adalah utusan Allah, maka yang disampaikannya itu pasti adalah benar. Maka kewajiban kita adalah membenarkan apa yang dikatakan. Ya, apa saja yang dibilang Nabi, kita yakini benar. Ya, walaupun mungkin pikiran kita belum sampai di sana. Orang biasa katakan itu irrasional. Ya, saya katakan bukan irrasional, transrasional. Ya, melampaui, ya, rasio kita. Iya. Dulu ketika zaman dahulu, ya, berapa puluh tahun yang lalu, orang merasa apa lagi namanya? Jijik, ya. Dan sangat menghina Islam ketika dikatakan Nabi mengatakan kalau ada lalat masuk di minumanmu maka jangan buang, celup, buang, ya. Ternyata luar biasa, Pak. Ya. Di Universitas Al-Qasim di Saudi Arabia sudah dibuktikan. Ya. Sebelumnya di Australia sudah dibuktikan. Dan alhamdulillah saya buktikan. Saya tidak cerita. Suatu ketika saya di warkop, ya, lalat masuk. Nah, dia bilang siapa? Apa? Dia min. Saya buktikan, bismillah, saya celup, saya buang, ya, saya minum, alhamdulillah, sehat, masih hidup sampai sekarang. Iya, ya. Sebentar kita mau lihat, Pak, ya, tapi jangan, hadis tidak mengatakan juga kita cari lalat baru, ya, bukan begitu, ya. Yakin, Pak, kalau Nabi bilang begitu, yakin, ya. Makanya ada seorang muridnya Imam Ahmad katanya dalam satu riwayat disebutkan, datang dia bilang, saya mau coba-coba ini yang dia bilang Nabi. Kau mau coba-coba? Jangan coba-coba, ya. Kita, Pak, berinteraksi dengan nusus Quran bukan ragu dulu, bukan pakai teori skeptik, ya, ragu dulu. Ya. Ada pernah datang anak mahasiswa kepada saya, dia bilang, Ustadz, kita harus ragukan dulu semua, ya, harus skeptik ilmiah. Saya bilang, apakah Anda sudah yakin dengan teori itu? Wah, dia bingung. Kalau saya bilang yakin, berarti tidak sesuai dengan teori itu kan harusnya. Kalau saya bilang ragu, maka saya akan mengatakan kenapa kau ragukan apa yang kau pakai. Ya. Maka teori sebenarnya adalah absurd. Ya. Ilmu dalam kajian epistemologi Islam itu dimulai dengan keyakinan. Ya. Nah, bukan kita bahas itu sekarang masalah filsafat itu. Ya, kita bahas masalah la ilaha illallah. Ya. Muhammadan Rasulullah. Ya. Bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi, maka kewajiban kita selanjutnya adalah melakukan apa yang diperintahkan dan kemudian menjauhi apa yang dilarang. Sederhana, ya, memang gampang sekali, ya, dibilang tapi dilaksanakan, ya, membenarkan, Pak, ya. Tidak boleh menolak apa yang dihalalkan oleh Nabi, dan tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Nabi, dan tidak boleh menghalalkan apa yang diharamkan atau mengharamkan apa yang dihalalkan. Iya. Makan babi haram. Mau ada di situ cecurut, mau ada di situ cacing, mau tidak ada, yang penting Nabi bilang haram, tinggalkan. Seandainya pun Rasulullah SAW bilang sapi haram, kita juga tidak makan. Karena ini adalah imtihan. Ya. Beristri lebih dari satu boleh, kita bilang boleh. Ya. Ketika Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan boleh, ya,
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Laksanakan. Siap? Tidak bersemangat. Ya ini masalah akidah, Pak. Masalah akidah, Pak. Ya, iya, masalah akidah. Kita mau laksanakan atau tidak, itu masalah kemampuan kita dan masalah keberanian. Iya, Pak ya. Iya, keberanian, Pak. Karena ayat mengatakan, wa in khiftum alla ta'dilu, kalau kau takut, ya, berlaku sampai tidak berlaku adil, maka cukup satu. Maka kalau kita penakut, jangan laksanakan. Akui bahwa diri kita penakut. Ya. Kalau berani, laksanakan. Ya. Maka ya dunia ini katanya cuma untuk orang-orang yang berani. Ya. Kita intinya di sini dari sisi akidah kita menerima bahwa itu kebenaran, boleh, ya. Ya. Kalau kita tidak bisa melaksanakan, bahagiakan saja diri dengan satu istri. Ya, tidak ada masalah. Ya, no problem. Tapi kalau ada yang melaksanakan, jangan langsung bilang, lihat Mi itu, dia bilang, mana masalahnya? Yang satu saja Pak bermasalah. Iya. Bahkan lebih bermasalah kalau belum kawin. Nah, itu, ya. Nah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menerima semua apa yang dikatakan oleh Nabi, dan kita, ya, bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ada namanya ayatul imtihan. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikuti Nabi. Nah, perjuangan para pahlawan-pahlawan Islam ini sejatinya adalah menapak tilasi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini Pak ibarat roda pedati, kadang-kala di atas, kadang-kala di bawah. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Maka insyaallah kita akan bisa kembali meraih dan memakmurkan dunia ini dengan syahadatain yang ada dalam diri kita. Allahu Akbar.